Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Selamat pagi, shalom buat kelas 7. Apa kabar? Tetap dalam keadaan sukacita. Dan Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Lakukan tetap protokol kesehatan, tetap semangat. Oke, anak-anak kelas 7 yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan, yaitu dari Mazmur pasal 51, satu pasal, Lukas 15 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, anak-anak Ibu, apa itu dosa? Menurut kamu apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin sama dengan Allah. Itu adalah dosa. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal yang merupakan akibat tindakan dosa. Yang pertama,
Dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Kamu bisa baca di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan Roma pasal 8 ayat 7. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Kamu bisa baca di Roma 5 ayat 10, Roma 8 ayat 7, Kolose 1 ayat 21 dan ketidaktaatan kepadanya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 32, Efesus pasal 2 ayat 2, Efesus pasal 5 ayat 6. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Kamu bisa baca di Roma pasal 3 ayat 9, Roma pasal 6 ayat 12, Roma pasal 7 ayat 14 dan Galatia pasal 3 ayat 22. Dosa berakar dari keinginan manusia yang serakah. Yang keenam, dosa memasuki manusia melalui Adam. Roma pasal 5 ayat 12. Akibat dosa. Ada 4 hal yang diakibatkan oleh dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, akibat daripada dosa. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Oke, itu adalah akibat dosa. Yang di awal tadi Ibu sudah katakan, hal-hal yang disebabkan atau tindakan dari dosa. Kita masuk ke pertobatan. Bertobat. Sering sekali kita mendengar istilah bertobat. Apa itu bertobat? Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke dalam kehidupan yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kamu bisa baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 20 yang menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi bertobat itu adalah berbalik secara total dari perbuatan yang lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru. Itu adalah pengertian bertobat. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, ia mengakhiri dengan panggilan agar orang-orang bertobat, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Kamu bisa baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi
beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi bertobat itu adalah pikiran harus bertobat. Yang dahulu memikirkan hal-hal yang tidak baik, kalau sudah bertobat, pikirannya hal-hal harus baik. Itu adalah pengertian bertobat. Sekali lagi Bu katakan, bertobat adalah berbalik secara total dari perbuatan yang lama melawan kehendak Allah ke dalam kehidupan yang baru. Seperti Rasul Petrus yang mengajak orang-orang pada saat itu untuk mengubah pikiran mereka yang dulu menolak Kristus itu adalah Tuhan. Petrus mengajak, baiklah kamu beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, karena Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Itu adalah pertobatan. Dan bertobat itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi disertai dengan tindakan atau perbuatan. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup di dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Ibu ulangi. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup di dalam iman kepada Yesus menjadi hidup di dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan kita. Itu artinya bertobat. Oke. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang menuntut kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang pertama adalah orang yang menyangkal Yesus, yaitu Petrus. Kemudian ia menyesal dan malu, dan akhirnya ia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya dan membimbing umatnya. Kita bisa baca di Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Orang yang kedua adalah orang yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatan menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Matius 27 ayat 3. Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Di dalam kedua orang ini, murid-murid Yesus sendiri, yang pertama adalah Petrus. Petrus dia menyesali dosanya dan datang kepada Yesus mengakui setiap dosanya itu, dan Yesus pun memberkati memulihkannya. Tetapi Yudas dia menyesal tidak datang kepada Yesus, dia mengakhiri hidupnya. Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Ibu ulangi. Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis
dan rasul yang lain, tetapi juga oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya selama dia ada di dunia ini. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Misalnya, kamu mengaku pada Tuhan dan pada orang tuamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan, namun esok harinya atau beberapa hari kemudian kamu melakukan kesalahan itu lagi. Itu berarti kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan. Kamu perlu lebih sungguh-sungguh lagi menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan. Bagaimana caranya? Masuklah ke dalam kamarmu, lipatlah tanganmu, tundukkan kepalamu, dan kamu minta Tuhan mengampuni kamu, membereskan, bahkan memulihkan hati kamu, supaya kamu terus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, anak ibu kelas 7. Tema kita untuk minggu ini. Terima kasih, dengarkan video ini. Tuhan memberkati.